Banyak cara yang digunakan oleh para orang tua dalam mendidik anak mereka. Mulai dari yang otoriter, permitif, acuh tak acuh, hingga gentle parenting. Welcome to Algorithmics Podcast. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang salah satu cara dalam mendidik buah hati, yaitu adalah gentle parenting. Di mana gentle parenting mengutamakan atau memiliki fokus yaitu tentang menghargai, rasa hormat, dan juga komunikasi yang baik. Oleh karena itu, untuk membahas topik kita kali ini, di sini sudah ada narasumber kita yang sudah mengetahui banyak nih tentang gentle parenting, yang nantinya kita akan sama-sama teredukasi tentang bagaimana sih pola asuh gentle parenting. Oleh karena itu, bisa langsung kita sambut narasumber kita hari ini adalah Kak Halimah. Halo Kak Halimah. Halo Tari, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Mungkin Kak Halimah bisa kenalan dulu nih sama parents dan juga teman-teman Algorithmics di rumah. Halo parents dan teman-teman Algorithmics di rumah, perkenalkan saya Halimah. Saya adalah seorang influencer parenting dan praktisi gentle parenting. Oke, karena Kak Halimah sendiri adalah praktisi gentle parenting dan juga parenting influencer, tentunya sudah sangat berpengalaman ya Kak tentang gentle parenting maupun pola asuh dari untuk orang tua kepada anak sendiri. Nah, yang paling pertama nih Kak, kita kan harus tahu ya definisi gentle parenting tuh apa sih Kak sebenarnya? Baik, tadi di depan sempat Tari sampaikan bahwa ada beberapa tipe-tipe parenting. Jadi menurut psikologi perkembangan, psikologi pertumbuhan itu ya, pola asuh orang tua itu dibagi atas 4. Ada authoritative parenting, authoritarian parenting, permissive parenting, and neglectful parenting. Sebenarnya si gentle parenting itu cuma nama lain dari authoritative parenting. Jadi dia kadang-kadang istilah populernya gentle parenting, ada yang menyebutnya dengan mindful parenting, ada yang bilang positive discipline parenting, tapi pada intinya itu adalah authoritative parenting. Oke, authoritative parenting. Oke Kak. Nah, kalau misal dari gentle parenting sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak mitos-mitos mungkin karena udah beberapa banyak pengalaman yang Kak Halimah alami dan mungkin banyak juga nih yang udah pernah Kak Halimah ketahui ya. Nah, ada nggak sih Kak mitos-mitos tentang gaya mendidik anak yang termasuk gentle parenting ini? Ya, mitos yang paling sering menjadi misunderstanding di kalangan masyarakat adalah gentle parenting itu artinya lembek sama anak. Nah, ini harus kita bedain, lembut sama lembek itu berbeda. Salah satu fokus dalam gentle parenting adalah menegakkan batasan ataupun boundaries. Jadi anak itu dapat kebebasan dalam gentle parenting, tapi batasannya sangat clear banget dan anak dididik untuk tidak melewati batas-batas tersebut. Sehingga ketika dia nanti berada di masyarakat gitu ya, dia tidak perlu ada sosok yang selalu mengawasi dia untuk mengikut peraturan. Yang jadi repot kan ketika anak di rumah nurut karena ada orang tuanya, ada yang disegenin. Biasanya kita waktu kecil tuh dulu kalau ada bapak kita tuh pada diem semuanya di rumah, takut ya gitu. Ketika bapak nggak ada, kayaknya wah bebas gitu ya. Kita melakukan hal-hal yang mungkin keterlaluan akhirnya. Nah, gentle parenting ini justru menegakkan batasan gitu ya, baik batasan diri sendiri dan batasan orang lain. Kalau batasan diri sendiri itu dilanggar oleh orang lain, anaknya ngerti harus apa. Ini penting kaitannya dengan misalnya akhir-akhir ini marak kasus tentang pelecehan seksual. Misalnya, ketika seorang anak dididik dengan gentle parenting, dia akan mengerti untuk menghargai batasan dirinya. Kalau ada orang yang melanggar batasan dirinya tuh, dia bisa tegas bersikap seperti itu. Oke Kak, kalau tadi kan dibahas tentang bagaimana anak dapat tegas mengambil sikap, lalu bagaimana orang tua juga gimana sih caranya untuk melindungi anak gitu kan. Tapi dengan batasannya itu tidak ada lembek gitu Kak, harus tetap tegas. Nah, prinsip utama yang perlu orang tua miliki itu apa sih Kak? Biar bisa menghasilkan anak yang mempunyai sikap, mungkin punya batasan terhadap hal-hal yang konteksnya negatif dan mungkin mengancam keselamatan anak. Nah, itu prinsipnya apa sih Kak untuk menerapkan si gentle parenting ini? Prinsip paling utamanya adalah konsisten. Jadi ketika orang tua punya peraturannya jangan digoyang-goyang nih. Biasanya orang tua, oke,
aku mau terapin anak cuman boleh main game 1 jam dalam sehari. Tapi ketika anaknya bilang, mama please tolong ma, anaknya kemudian tantrum, ya udah deh jadi 2 jam deh gitu. Bisa ditawar-tawar peraturannya dan batasannya. Kemudian misalnya mamanya bilang 1 jam nih batasannya untuk bermain gadget, terus sama papanya, udahlah gak usah bilang-bilang sama mama kamu ya, 2 jam boleh deh gitu ya. Kemudian datang neneknya, kasihan masih kecil, biarin aja puas main game, sama neneknya dikasih 3 jam. Akhirnya batasnya gak clear, anak gak tahu harus ngikutin batasan yang mana ya. Soalnya di mama seperti ini, di nenek seperti ini, di papa seperti ini. Akhirnya anak ini gak punya batasan sama sekali gitu. Jadi ketika orang tua mau menerapkan gentle parenting, harus banget konsisten sama yang namanya batasan. Saat bukan hanya satu orang tua, tapi satu keluarga harus punya komitmen untuk kita konsisten ya, ini batasannya gitu. Oke, berarti kunci utamanya komitmen dan juga konsisten ya Kak dalam menerapkan si gentle parenting ini. Nah, kira-kira Kak, apakah ada batasan antara gentle parenting dengan permissive parenting nih Kak? Dan bagaimana orang tua dapat membedakannya antara kedua cara mendidik anak tersebut Kak? Baik, yang paling kelihatan nih ketika orang menerapkan permissive parenting, kontrolnya ada di anak. Misalnya zaman sekarang ya banyak sekali permainan-permainan game online misalnya ya. Dan ketika anak bilang, mama please aku mau yang ini gitu ya, orang tua langsung luluh. Orang tua langsung ngerasa aku gak boleh bikin anakku sedih. Nah ini yang menjadi karakteristik banyak orang tua di era modern, yaitu ingin jadi populer di kalangan anak-anak, ingin jadi bestie-nya anak-anak. Boleh orang tua deket sama anak, bersahabat sama anak tuh boleh, tapi kita bukanlah temannya anak. Kita tetap figur otoritatif, kita adalah orang yang akan menegakkan aturan dan mengajarkan kepada anak ini batasan-batasannya seperti apa. Jadi bedanya permisif dengan gentle adalah ketika permisif peraturannya tuh boleh digeser-geser. Kadang-kadang sesuai mood orang tua, sesuai mood anak, digeser-geser aja gitu. Sementara gentle parenting secara lembut, emosinya diterima tapi peraturannya ditegakkan. Mama tahu kamu marah banget kalau disuruh stop main game. Mama sayang sama kamu, tapi maaf ya, gamenya harus tetap di stop. Mama tahu kamu sebel banget kamu gak dibolehin keluar malam, tapi maaf ya, emang gak boleh gitu. Sebagai gantinya, yuk kita melakukan aktivitas ini. Sebagai gantinya, minggu depan kamu boleh melakukan aktivitas ABC gitu ya. Jadi negosiasinya itu clear. Yang dinegosiasikan itu bukan aturan, tapi ya udah kita ngobrol soal perasaan. Oke Kak, berarti harus ada ketegasan dari orang tua dan boleh orang tua menjadi dekat bersama anak, mungkin bisa menjadi pendengar yang baik, tapi juga orang tua harus punya ketegasan sendiri ya Kak ya. Nah sebelum kita berlanjut lebih jauh, aku mau ngingetin nih buat teman-teman di rumah dan juga para parents di rumah, jangan lupa untuk ikutin free trial class gratis dari Algorithmics, yaitu kelas pemrograman, di mana kelas ini dapat diikuti oleh anak mulai dari usia 5 hingga 17 tahun, di mana kelas pemrograman ini akan memusatkan fokus anak dan juga melatih konsentrasi serta kreativitas anak, karena anak dilatih untuk mempunyai proyeknya sendiri dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pembuatan proyek tersebut. Nah lanjut nih Kak, kalau tadi kita udah bahas tentang intro dulu nih Kak tentang gentle parenting, sekarang kita udah masuk nih ke implementasi gentle parenting sendiri. Nah, gimana sih Kak langkah awal untuk menerapkan gentle parenting dalam keluarga? Mungkin kalau tadi udah disinggung tentang komitmen, nah itu gimana sih Kak cara membangun komitmen? Karena untuk membangun sebuah komitmen itu kayaknya agak susah ya sekarang stigma orang-orang gitu Kak. Bener banget Tari, komitmen itu yang paling sulit untuk dibangun. Jadi yang pertama, orang tuanya harus menyadari dulu pola asuh orang tuanya sendiri. Kan kita ini semuanya adalah produk dari pola asuh orang tua kita. Jadi kita mau belajar parenting kayak apapun, kita baca buku parenting gitu ya, setiap hari nonton podcast parenting, tetap aja nanti implementasinya nggak jalan kalau kita tidak menyadari apa pola yang kita alami ketika kita kecil. Misalnya, waktu kita kecil, saat kita salah, apa yang dilakukan orang tua kita? Itu kita harus review. Misalnya orang tua kita selalu menggunakan shame and guilt. Jadi kalau kamu salah, dipermaluin aja. Kalau bisa nasehatinnya ketika lagi ada arisan keluarga. Semakin rame orangnya, semakin malu ini anak, semakin nanti orang tuanya bersemangat untuk menasehati dengan harapan kalau anaknya malu nanti dia berubah. Padahal yang terjadi, anaknya justru gak percaya sama orang tuanya. Aku cuma dipermalukan doang nih.
nggak dibimbing gitu ya. Ketika kita dibesarkan dengan pola seperti ini, maka secara tidak sadar kita akan cenderung melakukan hal yang sama sama anak kita. Jadi orang tua harus sadar dulu, dia waktu kecil tuh dibesarkan dengan cara apa, agar nanti dia paham bahwa oh ternyata saya punya sifat A itu gara-gara waktu kecil saya diperlakukan B. Sehingga sekarang saya harusnya melakukan C terhadap anak saya. Jadi evaluasi dulu sama ketika kita waktu kecil dulu dibesarkannya dengan cara apa. Dengan parameter itu lebih gampang untuk kita komitmen. Dan kita gampang implementasinya. Karena apa? Karena kita udah ibaratnya menanam dimulainya dari akar, bukan nanam dimulai dari batangnya yang gampang roboh seperti itu. Berarti balik lagi ya Kak, anak peniru dari orang tuanya sendiri gitu Kak. Tapi bisa gak sih Kak kalau semisal dari anaknya sendiri mungkin dari pola mendidiknya sendiri dari orang tua, mungkin yang sudah tadi Kak Halimah jelaskan, tapi ketika dia menjadi orang tua ingin merubah atau mungkin merasa dulu aku kalau misalnya diginin aku nggak suka, jadi aku nggak boleh nih kayak gini ke anakku gitu. Apakah itu bisa terjadi Kak? Bisa terjadi, tapi manusia itu punya refleks tidak sadar. Misalnya gini deh, kalau seminggu lagi akan ada event besar ya, seluruh keluarga kita ngumpul. Ada deh beberapa orang yang bawaannya pengen ngumpet, pengen hilang dari bumi ini, gak mau ketemu sama keluarga. Atau misalnya dalam waktu dekat kita mau tahun baru nih, tahun baru ada kumpul keluarga. Ada loh sebagian orang yang dari sekarang udah anxious, udah cemas duluan. Aduh nanti ditanyain apakah udah lulus, apakah udah kerja, apakah udah nikah, apakah ini. Itu udah ada yang kayak gitu. Nah, refleks seperti itu tuh sesuatu yang kita nggak sadari kalau kita nggak review ke masa lalu kita. Bahkan ya kalau saya ambil bukan ekstrimnya, kalau saya ambil idealnya, orang tua itu idealnya ke psikolog dulu sebelum jadi orang tua. Supaya tahu tuh masa kecilnya tuh sebenarnya karakter saya tuh kayak apa. Karena ketika kita melahirkan akan terbukalah sebuah gerbang di mana seluruh refleks kita yang berjalan. Kita bisa aja udah belajar kalau nasehatin anak tuh harus baik-baik, harus lembut. Tapi nanti ketika udah punya anak, yang keluar itu adalah refleks-refleks yang udah kita pelajari ketika kita kecil dulu. Jadi benar-benar harus dinetralin, harus ketemu sama jalan yang stabil dulu. Kita ketemu sama diri kita yang stabil dulu, baru siap untuk menerapkan gentle parenting ini. Oke Kak, lumayan berat ya. Lumayan berat. Oke Kak, ini balik lagi nih, PR untuk orang tua. Gimana sih Kak cara menumbuhkan kepekaan dan juga kepekaan emosional pada anak nih Kak, dan juga menumbuhkan rasa empati pada anak. Apa yang perlu orang tua lakukan nih Kak? Hal yang paling pertama kali untuk dilakukan tuh apa Kak? Penting banget nih Tari, karena di sini semakin lama kita ngelihat semakin banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang pelakunya adalah anak-anak juga. Baru-baru ini ada kasus di Palembang ya, terus nanti ada kasus di Gorontalo lagi. Itu yang harus kita utamakan adalah memperlakukan anak sebagai manusia utuh, bukan sebagai manusia mini. Kita mikirnya anak-anak itu manusia mini loh, bukan manusia utuh. Kadang-kadang misalnya ya di acara kumpul keluarga, anak-anak itu sering kita perlakukan kayak makhluk sirkus. Ayo sini, nyanyi dong, joget dong, cium dong, nanti dapat duit nih gitu ya. Atau kalau anak kecil yang menolak, nggak mau cium, ih sombong gitu ya. Atau dibayar pakai uang, ini nanti dikasih uang, cium. Itu kan sama dengan kita mengajarkan bahwa kamu nggak boleh punya batasan. Kalau orang dewasa bilang, kamu harus kerjakan. Walaupun itu artinya kamu mempermalukan dirimu di antara tamu-tamu ini, kamu harus kerjakan gitu ya. Ini yang bikin anak-anak rentan untuk memperlakukan orang lain gak pakai batasan. Orang aku aja di rumah tuh dipaksa loh. Boleh loh pemaksaan yang namanya pemaksaan untuk cium, pemaksaan untuk melakukan sesuatu tuh boleh. Maka ketika dia bermain sama sesama anak-anak, ya dia boleh maksa. Ayo dong beliin gue dong makanan, kerjain dong PR gue gitu ya. Karena pemaksaan itu dia rasakan sendiri. Dan ini gawatnya lagi, misalnya anak-anak kecil itu sering kita lakukan, kita bercandain. Karena anak kecil lucu ya, kalau nangis ya. Ada bahkan orang dewasa yang udah berencana nih, kalau ketemu sama si anak kecil ini, dia akan melakukan A, B, C, D supaya dia nangis gitu ya. Bercanda niatnya. Dan mungkin kita juga gak berniat jahat gitu ya. Tapi yang diterima anak kecil adalah bahwa keisengan itu tuh sesuatu yang normal. Saya pernah ketemu sama sepasang orang tua muda gitu ya. Si bapaknya ini suka bercanda dengan melorotin celana anaknya.
Dan ketika dipelorotin, ketawa satu keluarga, wah ya oke, lucu dalam konteks keluarga. Begitu anak ini sekolah, dia pelorotin dong celana temen-temennya di sekolah. Karena menurut dia lucu dulu Karena ya. menurut dia lucu. Dan ini kan jadi, ini pelecehan. Iya. Dan si anak ini gak ngerti bahwa, oh itu pelecehan ya gitu. Jadi pelecehan yang dinormalkan akhirnya bikin anak ini gak punya empati. Jadi kalau mau punya anak yang empatinya tinggi, perlakukan anak itu dengan empati yang tinggi. Oke Kak, itu PR ya untuk para orang tua. Ternyata hal-hal yang mungkin dianggap sepele atau lucu, maka bahkan itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sejak dini Kak. Nah gimana sih Kak kalau misal kita tahu nih, anak-anak pasti mengalami fase-fase tantrum, sulit diatur. Nah biasanya para orang tua itu menggunakan verbal ya Kak ya, untuk mengancam. Mungkin kesannya bukan mengancam tapi agar anak tersebut takut gitu. Nah gimana sih Kak cara menyikapi fase-fase tantrum dan sulit diatur anak ini tanpa harus menggunakan kekerasan fisik atau mungkin kekerasan secara verbal Kak? Baik, ini yang paling penting ya Tari. Kita refleksi aja ke diri sendiri. Misalnya kita lagi sedih, dompet kita habis kecolongan, kita habis dijambret dan kita nangis. Terus ada orang yang bilang, ayo dong, kan dompet doang, bisa dibeli lagi, jangan nangis, kan cuman dompet. Sebel gak kita kira-kira ya? Karena kan dompet itu penting ya, di dalamnya ada KTP, ada uang, bukan dompetnya. Bukan dompetnya. Nah begitu juga ketika anak kecil nangis, cuman mainan gitu doang kamu tangisin, tinggal beli lagi, udah gak usah nangis gitu ya. Bagi kita gak usah nangis, tapi bagi anak ini adalah sesuatu yang berarti banget. Jadi instruksi-instruksi verbal, nasihat-nasihat verbal itu sebenarnya gak dibutuhkan anak kalau dia dalam keadaan tantrum. Sama kayak kita abis kecopetan, abis misalnya patah hati, putus cinta, emang kita butuh kata-kata motivasi dari teman kita? Enggak, kita butuh didengerin, kita butuh nangis. Setelah kita lega, baru nasihat itu bisa kita cerna. Jadi orang tua kasih anak kita space untuk nangis. Gak apa-apa banget kok. Bahkan secara biologis Tuhan tuh udah ngasih tanda bahwa ketika bayi manusia dilahirkan, hal pertama yang dia lakukan menangis. Jadi ini adalah naluri manusia, gak apa-apa banget anak kita nangis. Tapi kasih batasan, balik lagi ya, gentle parenting tentang batasan. Kamu boleh nangis, tapi nangisnya gak boleh sambil pukul-pukul ya. Boleh nangis tapi jangan sambil lempar-lempar ya. Boleh nangis tapi gak boleh sambil banting barang ya gitu. Boleh nangis tapi suaranya gak boleh kenceng sampai bikin telinga sakit ya gitu. Jadi tetap diterima emosinya, diberi ruang untuk mengekspresikan, tapi sekaligus kita kasih anak-anak nih batasannya sebelah sini gitu. Oke Kak, berarti yang paling pertama harus dilakukan adalah memvalidasi emosi anak sendiri. Nah, mau make sure aja sih Kak, berarti cara menangani emosi negatif pada anak yang paling pertama dan harus dilakukan oleh seorang orang tua adalah memvalidasi emosinya, lalu boleh nih kita nasehatin setelah kita berdamai dengan emosi anak tersebut, karena pasti namanya juga emosi butuh waktu ya kan Kak. Nah balik lagi nih, kalau misal tadi tentang anak yang tantrum, sekarang tentang konflik antara anak dan orang tua, tidak menutup kemungkinan pasti ada konflik di antara anak dan juga orang tua. Nah ini gimana sih Kak cara orang tua mengambil sikap secara bijak, karena pasti orang tua yang lebih dewasa dan harusnya lebih mengerti daripada anak gitu Kak. Cuman mungkin kadang orang tua juga ingin dimengerti oleh anaknya. Jadi gimana sih Kak harusnya secara bijak tuh orang tua harus seperti apa? Nah, kita sebagai orang tua harus punya kedewasaan untuk tidak minta dimengerti sama anak. Anak tuh nggak bisa mengerti orang tua karena nggak ada kapasitasnya. Bahkan Tuhan aja tuh nggak ngasih anak-anak itu beban dosa loh. Karena Tuhan tahu mereka gak punya kapasitas untuk mikir gitu ya. Bukan cuma di masalah agama, tapi masalah hukum. Anak di bawah 18 tahun tuh gak dapat hukuman seperti orang dewasa, karena mereka gak punya kapasitas untuk berpikir. Jadi yang pertama, kita orang tua gak boleh minta di ngertiin sama anak. Kita yang mengerti anak. Kemudian soal konflik, jangan pernah takut berkonflik sama anak. Justru konflik adalah sesuatu yang bisa mengajarkan anak kita bagaimana cara resolusi konflik. Kalau nggak ada konflik kan nggak ada resolusi konflik ya. Jadi nggak apa-apa berkonflik sama anak, sebel-sebelan gitu ya, marah-marahan. Saya juga sama anak saya sering cemberut-cemberutan di rumah. Tapi setelah itu apa nih? Setelah kita cemberut apa nih? Nah, yang paling penting dalam resolusi konflik adalah bagaimana cara ayah dan ibu menyelesaikan masalah. Anak belajar resolusi konflik tuh dari situ. Misalnya papanya sama mamanya kalau berantem, silent treatment nih. Tuh bilang sama papamu makanan udah siap
gitu ya. Terus papanya bilang sama mamamu, papa mau pergi kerja gitu ya. Diem-dieman gitu. Anak akan mendapat kesan bahwa kalau aku lagi marah, kalau lagi aku punya masalah sama orang lain, diem. Jangan ngobrolin. Dah diemin aja, ntar baik sendiri. Lo kan gak bisa gitu ya. Ini calon-calon nanti anaknya jadi tukang ghosting pas nanti udah gede. Karena didiemin aja. Didiemin aja gitu ya. Tapi kalau orang tuanya bisa berkonflik dengan sehat, misalnya bilang, Papa, mama marah banget loh. Papa pulang-pulang bukannya bersih-bersih dulu, tapi langsung main game di depan rumah. Papa sapa dulu anaknya, sapa dulu mama gitu ya. Ketika orang tuanya bisa, oh iya ya, maaf ya ma, tadi papa salah, oke maafin ya gitu. Ketika orang tuanya bisa berkonflik dengan sehat, saya tidak suka sikap kamu. Oh iya, sikap saya salah. Tapi boleh nggak saya kasih alasannya? Saya tuh tadi capek banget di kantor, abis dimarah-marahin atasan. Saya mau tenangin diri saya 10 menit. Boleh kan saya main game 10 menit, abis itu ngobrol sama kamu? Anak akan mendapat, oh ternyata kita nggak harus selalu satu pendapat loh sama orang. Ternyata kita boleh loh punya konflik, tapi ternyata menyampaikan perbedaan ini tuh bisa baik-baik. Maka anak akan berkonflik dengan sehat, dengan temannya, dengan gurunya. Suatu saat dia punya pacar, berkonfliknya nanti sehat dari hasil mengobservasi cara orang tua. Oke, berarti memang dari orang tuanya sendiri nih PR-nya banyak sih Kak untuk menghasilkan anak yang memang nantinya memiliki sifat yang baik gitu Kak. Nah, kira-kira tantangan paling umum untuk menerapkan gentle parenting itu apa sih Kak sebenarnya? Tantangan paling umum adalah ketika masyarakat nggak percaya tentang kelembutan. Kita selalu diajarkan bahwa dunia ini adalah tempat yang keras. Kalau anak dididik dengan lembut, nanti anak nggak siap menghadapi dunia yang keras ini gitu. Ini adalah perumpamaan yang aneh menurut saya. Ketika kita mau melepaskan anak kita untuk pergi di jalanan berkendara, apakah kita persiapkan mereka dengan helm yang standar, kendaraan yang udah dicek dengan baik, kemudian surat-surat yang lengkap, pengetahuan tentang rambu lalu lintas, atau kita tabrak anak kita tiap hari? Saya tabrak ya kamu tiap hari supaya nanti kalau ditabrak di jalan kamu gak kaget. Iya bener sih gak kaget pas ditabrak di jalan, soalnya dia udah cacat duluan. Nah itu logika yang sama. Saya bentak kamu tiap hari di rumah supaya nanti kalau dibentak sama bos kamu gak kaget. Nah kan itu kan aneh banget. Ketika nanti dibentak sama bos tetap aja ngerasa sedih. Dan ketika di rumah gak ada orang yang bisa menenangkan juga, karena di rumah juga kena bentak. Akhirnya ini anak gak menemukan rumah di dalam rumahnya. Akhirnya dia cari validasi ke tempat yang lain. Dia cari validasi ke pergaulan, cari validasi di internet. Nah ini tantangan jadi orang tua di era digital ya. Kalau anaknya haus validasi di internet tuh kan bahaya ya, bikin konten-konten yang negatif dan sebagainya. Jadi tantangan terberatnya adalah memang percaya bahwa kelembutan itu bisa membuat anak kita baik-baik saja. Oke Kak, ternyata kelembutan itu bukan diartikan sebagai lembek ya gitu kan. Kalau sekarang banyak nih stigma-stigma Gen Z lemah gitu kan. Padahal belum tentu itu namanya lemah gitu kan. Cuman mungkin dari orang tuanya adalah gentle parenting, dimana orang belum bisa membedakan gitu Kak. Nah, kalau tadi Kak Halimah sempat cerita nih tentang pasti kan pola didik itu berbeda ya. Nah dari anak sendiri, misal anaknya ini lagi main ke rumah kakek neneknya, otomatis gaya parentingnya pun berbeda gitu. Nah gimana sih Kak cara menghadapi orang tua ketika anaknya ini harus ada di lingkungan yang bukan menerapkan gentle parenting seperti yang sudah tadi aku jelaskan ya Kak. Kayak lagi main ke rumah nenek kakeknya, atau mungkin lagi dititipin nih ke om tantenya, lagi main sama saudaranya. Itu gimana sih Kak? Apakah orang tua harus menjelaskan terlebih dahulu tentang komitmen yang telah dibangun, atau gimana sih Kak caranya? Nah, yang paling penting adalah kita briefing dulu. Sama kayak kita kerja, kan harus ada briefingnya ya, biar nggak bingung. Jadi setiap anak akan berpindah di satu lingkungan ke lingkungan lain, sebaiknya ada briefing. Saya sering briefing anak saya kalau mau lebaran ke rumah neneknya. Nah, seminggu ke depan kamu bebas. Biasanya di rumah, abis isya harus udah tidur gitu ya. Di rumah nenek mungkin kamu bakalan tidur jam 10 malam, jam 11 malam, dan boleh gitu. Nikmatilah masa-masa indah main di rumah nenek. Nanti ketika kita balik ke rumah, semuanya kembali ke peraturan awal, balik ke setelan pabrik kita ya nak gitu ya. Jadi anak juga akan ngerti bahwa oh ternyata dunia ini ada
Ada banyak sekali dinamika, ada banyak sekali peraturan, sifat, dan nggak apa-apa. Izinkan anak kita untuk merasakan berbagai jenis lingkungan ini, tapi kan nanti tetap lingkungan utamanya ya balik lagi di kita ya gitu. Jadi kita nggak perlu juga terlalu kaku. Aduh, pokoknya nanti aku bilang sama neneknya, anak saya nggak boleh diginiin, anak saya nggak boleh diginiin gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, selama itu tidak membahayakan nyawa anak, misalnya anak umur 6 bulan dikasih minum air putih, itu kan nggak, di bawah 6 bulan nggak boleh minum air putih ya, sama neneknya nggak apa-apa, zaman dulu umur 2 hari udah makan pisang gitu. Nah itu kan membahayakan nyawa anak ya, membahayakan nyawa anak. Itu orang tua boleh challenge, boleh menetapkan batasan. Tapi kalau selama misalnya di rumah kita anaknya nggak boleh nonton gadget, di rumah neneknya ternyata boleh, nggak apa-apa. Selama lebaran nikmatilah gitu ya. Nanti mungkin ada masa-masa peralihan anak ini jadi susah diatur lagi, tapi nggak apa-apa kok. Terus aja kita konsisten, nanti mungkin seminggu 2 minggu dia kembali on track lagi. Jadi nggak perlu terlalu kaku juga dalam menerapkan gentle parenting. Oke Kak, kalau misalnya nggak terlalu kaku nih Kak, berarti gimana sih Kak cara menerapkan batasan yang sehat nih antara anak dan juga orang tua? Kalau tadi kan Kak Lima udah jelasin kalau orang tua nih boleh menjadi temannya anak, tapi bukan berarti teman yang sebebas itu gitu. Nah itu gimana sih Kak cara orang tua untuk menciptakan batasan yang sehat antara seorang orang tua dan juga seorang anak Kak? Nah, ini ketika kita marah, ajarkan anak kita marah yang baik. Marah sama orang tua sampai nada suara tinggi atau sampai banting pintu. Oke, stop. Di situ udah nggak boleh lagi, gitu ya. Akan ada konsekuensinya. Kemudian orang tua juga perlu untuk menawarkan perspektif bahwa saya ini adalah figur saya adalah figur otoritatif, bukan otoriter ya. Otoritatif dan otoriter itu berbeda. Saya adalah figur otoritatif di sini, bahwa kamu perlu ngikutin peraturan saya, dan kalau kamu nggak bisa ngikutin peraturan yang ada di rumah ini, maka ada konsekuensinya. Jadi anak kita itu harus kita ajari dengan konsekuensi. Dan orang tua harus ingat bahwa hak anak itu ya, hak basic anak itu cuma dapat makanan, tempat tinggal yang layak dan aman, dan juga pendidikan. Selebihnya itu adalah privilege alias kemewahan. Dapat akses internet itu privilege, dapat uang jajan itu privilege. Maka untuk anak kita dapat uang jajan, untuk dapat internet dan sebagainya, itu wajib banget anaknya berusaha dulu. Jangan mendapatkan segala sesuatu dengan instan gitu ya. Jadi anak tuh juga harus ngerasa bahwa oh, orang tua saya ini memiliki beberapa aturan, memiliki beberapa bimbingan yang saya harus ngikutin, dan kalau saya nggak ngikutin tuh ada konsekuensinya gitu. Kalau tadi kita udah belajar nih konsep gentle parenting dan juga implementasinya. Sekarang kita mau tahu nih hubungan dari gentle parenting tersebut kepada pertumbuhan anak. Kira-kira dampak jangka panjang dari penerapan gentle parenting ini kepada anak itu apa sih Kak? Entah secara emosional atau mungkin dalam aspek-aspek yang lain itu dampaknya seperti apa Kak? Oke, yang paling kelihatan nih, yang mungkin sudah terbukti di anak saya di rumah adalah ketika mereka memiliki kemampuan untuk self control. Jadi nggak perlu ada, misalnya kayak saya nih sekarang lagi di luar rumah, lagi nggak bersama anak-anak akan tetap disiplin. Sudah jam 4, semua gadget di rumah harus mati dan kita harus mandi. Habis itu kita melakukan A, B, C, D. Itu mereka lakukan otomatis tanpa harus, hayo matiin TV-nya, ayo, gitu ya. Udah tahu ya. Jadi kayak mereka udah menghormati rutinitas itu sebagai sebuah keteraturan di rumah, gitu. Kemudian mereka memiliki performa akademik yang lebih baik karena belajarnya itu nggak pakai paksaan dan nggak ada motivasi kalau kamu belajarnya nilainya bagus nanti dibeliin PS5 gitu. Nggak ada kayak gitu ya. Jadi mereka belajar karena seru aja. Suka belajar. Jadi di rumah anak-anak saya itu kalau pagi-pagi, minggu pagi semuanya pada buka buku. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang minta gitu. Mereka otomatis buka buku, baca karena mereka ngerasa bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang intuitif mereka butuhkan. Jadi nggak perlu ada tanpa paksaan. Jadi bayangkan punya anak kecil yang pemikirannya dewasa, pembawaannya dewasa, mampu melakukan tugas-tugas rumah kayak anak saya yang sulung tuh umur 10 tahun bisa masak di dapur. Cowok nih bisa masak gitu ya, beres-beres rumah. Yang kecil udah bisa nyapu, udah bisa apa gitu ya. Bayangkan mereka adalah manusia yang mampu bertanggung jawab untuk kehidupan sehari-hari tanpa kita harus suruh, ayo dong rapiin, ayo dong gitu-gitu ya. Jadi kan lebih nyaman juga bagi orang tua.
Oke Kak, berarti refleksnya sudah terbentuk gitu ya Kak. Jadi dia tahu harus ngapain nih kalau misal situasi A, B, dan C itu mereka harus menghadapinya seperti apa. Nah, kira-kira kalau misalnya dari pengalaman pribadi Kak Halimah sendiri, dari anak-anak Kak Halimah sendiri ketika menghadapi lingkungan yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang mereka mau, nah apakah dari gentle parenting ini berdampak positif atau seperti apa nih Kak dari yang Kak Halimah tahu nih dari anak-anak Kak Halimah ketika menghadapi lingkungan yang mereka sebenarnya nggak mau nih ada di lingkungan ini gitu. Yang paling saya notice adalah mereka tahu sama batasan. Bahkan batasan sama orang tua sendiri. Anak saya yang kecil umur 4 tahun cewek, kalau misalnya dia ngerasa gak nyaman sama tubuhnya dan ayahnya cium, dia bilang, ayah maaf ya, jangan cium gitu. Bahkan sama ayahnya sendiri, kalau dia gak nyaman dia bilang gitu ya. Sementara banyak anak kecil yang nggak boleh loh kayak gitu. Apaan, kan aku ayahmu gitu ya. Anak saya itu udah punya batasan bahkan sama ayahnya sendiri. Kemudian ini yang paling penting ya untuk anak perempuan terutama, batasan soal tubuh ya. Anak saya itu udah bisa bilang kayak sorry, ini tuh lampu merah, nggak boleh sentuh bagian sini saya gitu ya. Dia bisa bilang nggak boleh ya, ini lampu merah saya gitu ya, ini batasan saya. Jadi setiap kali dia nggak nyaman, dia berani untuk asertif komunikasi ke orang lain bahwa saya nggak mau di kayak giniin gitu. Dan jadinya nggak gampang untuk kebawa-bawa juga. Kan yang kita takutkan anak kita gampang terhasut sama pergaulan. Kalau misalnya di pergaulannya udah mulai ya curi-curi kesempatan untuk melakukan hal nakal apa gitu ya, anak ini akan cukup mengamati aja. Dan kalaupun dia penasaran pengen ngikutin, nanti di rumah dia cerita. Jadi kita orang tua punya kontrol. Maaf ya, tadi aku di sekolah ikut loh kayak gini-gini. Sebenarnya aku ngerasa gak enak gitu ya. Sebenarnya kan rasa gak nyaman itu ada di diri setiap anak setiap mereka melakukan kesalahan. Gak ada manusia normal di dunia ini yang ketika berbuat salah, hatinya nyaman. Kita semuanya ngerasa gak nyaman ketika berbuat salah. Tapi ketika hubungan antara orang tua dan anak itu gak baik, setiap anak jadinya berusaha menyembunyikan perasaan salah ini. Jadinya kayak jangan sampai mamaku tahu gitu ya. Nah, ketika anak diasuh dengan gentle parenting, pola pikirnya kebalik. Jangan sampai mamaku nggak tahu gitu. Mamaku harus tahu karena nanti mamaku tahu solusinya gitu ya. Jadi dia justru membawa ketidaknyamanan itu ke orang tua untuk didiskusikan karena dia tahu orang tuanya adalah tempat yang aman untuk diskusi. Berarti gentle parenting ini juga dapat membentuk prinsip anak ya Kak ya, untuk teguh dalam pendirian seperti itu. Nah, kalau misal dalam lingkup keluarga nih Kak, kira-kira ada nggak sih Kak dampak yang Kak Halimah sendiri rasakan dari cara Kak Halimah sendiri mendidik anak secara gentle parenting, lalu dampaknya apa nih Kak di keluarga besar, mungkin ada perbedaan-perbedaan kalau Kak Halimah lihat dari sepupu-sepupunya dan juga dari anak Kak Halimah, itu ada nggak sih Kak perbedaan setelah menerapkan gentle parenting? Perbedaan yang paling mencolok adalah saya ngelihat anak-anak saya tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi dia nggak ngerasa misalnya dia secara akademik anak saya alhamdulillah luar biasa gitu ya. Tapi dia nggak pernah ngerasa harus show off atau bragging. Aku dapat nilai segini, aku di rumah punya piala segini. Dia nggak pernah punya sikap seperti itu. Dan ketika dia ketemu sama sepupunya yang performa akademiknya masih berkembang gitu ya, dia bisa memberikan empati. Gak apa-apa, semangat aja, aku dulu waktu kecil juga gak bisa kok. Bisa kok, nanti bisa. Bahkan dia ketemu sama sepupunya yang berkebutuhan khusus, disabilitas. Dia mampu menyesuaikan diri. Sepupu kita yang A kan dia nggak bisa jalan, jadi kita mainnya nggak boleh lari-larian ya, kita main yang duduk aja, kita main gunting-gunting stiker aja. Dia bahkan mampu berempati kepada orang yang berbeda sekali sama dia. Jadi pada akhirnya gentle parenting ini tujuannya adalah melahirkan anak yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya tanpa ngerasa bahwa dirinya ini superior atau paling oke dibandingkan orang lain. Oke Kak, menarik ya. Jadi nggak cuma membentuk prinsip anak, tapi juga tadi kita yang udah bahas, yaitu tentang empati pada anak, emosional yang baik. Nah itu mungkin dari gentle parenting sendiri, emosi-emosi baik anak itu akan terbentuk. Nah, tapi ada nggak sih Kak situasi yang mungkin secara kurang efektif untuk diterapkan gentle parenting? Sejauh ini menurut Kak Halimah sendiri, ada nggak sih Kak situasi yang kurang efektif? Banyak banget, apalagi ketika orang gentle parenting ini belum terlalu mainstream di Indonesia ya.
orang-orang bilang kayak apa sih gentle parenting, itu cuman gara-gara anak kamu emang baik aja dari sananya gitu ya, karena emang dia anaknya nurut aja dari sana. Percayalah enggak, perjuangannya itu berat sekali gitu ya. Kemudian juga ketika kita udah berusaha di rumah gentle parenting, nggak pakai bentakan, nggak pakai hukuman gitu ya, sampai di sekolah ternyata masih ada hukuman-hukuman. Ya kalau kayak gini kita menyikapinya ya fleksibel aja, nggak apa-apa. Sampai di rumah nanti kita jelaskan sama anak bahwa sebenarnya hukuman itu nggak perlu ya loh nak. Yang lebih perlu adalah konsekuensi. Karena seringkali konsekuensi itu nggak nyambung sama hukuman. Makanya banyak anak-anak yang dihukum, dia tuh nggak tahu sebenarnya kesalahannya sebelah mana. Karena hukumannya nggak nyambung. Misalnya anak ngebully, hukumannya disuruh bersihin WC. Apa hubungannya antara ngebully sama ngebersihin WC? Nggak nyambung kan? Tapi kalau misalnya anak ngebully, hukumannya adalah dia harus nemenin temen yang dia dibully untuk beraktivitas seharian. Misalnya mulai dari temennya itu berangkat sekolah, temennya harus naik angkot, temennya itu misalnya ke kantin gak punya uang jajan, terus temennya itu secara fisik bergeraknya sulit. Dia bakalan ngerasa, oh aku gak boleh nih ngebully, dia ini se-struggling ini loh untuk ke sekolah gitu. Ketika anak paham dari konsekuensi dari perbuatannya, baru ada perubahan tingkah laku. Kalau cuma sekedar dihukum itu gak ada. Tapi ya namanya di masyarakat hal kayak gini kan memang belum mainstream ya. Balik lagi saya capeknya harus ngejelasin 2 kali. Jadi anak saya setiap kali dia menemukan fenomena di luar, sampai di rumah dia akan tantang saya untuk ngejelasin ini dalam perspektif gentle parenting gitu. Oke, sangat menarik. Nah, kira-kira ya Kak ya, apakah ada saran nih bagi para orang tua yang ingin beralih dari pola asuh yang sekarang yang mereka terapkan, ingin beralih kepada gentle parenting? Mungkin ada pesan gak sih dari Kak Halimah, gimana sih tips and triknya untuk menerapkan gentle parenting ini? Untuk menerapkan gentle parenting itu nggak perlu jadi ibu peri kok. Jangan berpikir aduh aku harus jadi kayak Nikita Willy dulu nih baru aku bisa gentle parenting. Sulit dong. Nikita Willy suaminya kaya. Gak bisa. Bisa kok, kita bisa mulai gentle parenting as simple as mulai mengucapkan terima kasih sama anak. Karena kita sering sekali melupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan anak. Setiap hari anak kita melakukan kebaikan. Gak ada anak yang gak melakukan kebaikan. Misalnya, sudahkah ketika anak kita pulang sekolah kita bilang, kakak terima kasih ya sudah pulang tepat waktu. Tadi pagi berangkatnya juga tepat waktu. Tidak ada buku pelajaran yang ketinggalan. Terima kasih ya sudah jadi anak yang teliti. Itu akan berdampak besar banget loh bagi anak. Karena selama ini yang terjadi adalah anak-anak itu udah melakukan kebaikan, tapi ketika dia satu aja kesalahan, nah kesalahannya itu yang diungkit. Misalnya dari pagi ini anak udah nyiapin bukunya dengan baik, pergi sekolah tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu, tapi ketika dia ngambil air minumnya tumpah. Nah si air minum nih yang dibahas sampai sore. Nah itu kan anaknya ngerasa kayak gak guna nih, kebaikan yang aku lakukan dari pagi itu gak guna. Maka ketika kita mau memulai gentle parenting, mulai dari observasi kebaikan anak-anak dan ucapkan terima kasih. Dari satu kata terima kasih, nanti akan kita lihat perubahan tingkah laku yang luar biasa dari anak-anak kita. Oke Kak, kalau misalnya tadi kan ingin ya menerapkan, nah ada lagi nih Kak yang lebih sulit adalah ketika mungkin orang tua di rumah baru denger nih, oh gentle parenting itu seperti ini. Nah itu gimana lagi Kak menghadapinya? Karena mungkin kalau orang tua yang pernah tahu tapi belum menerapkan setelah menonton podcast ini kayak boleh juga ya gitu kan. Tapi kalau untuk yang baru pertama kali denger nih Kak, mungkin ada tips and trick dari Kak Halimah sendiri untuk bagi orang tua yang baru pertama kali denger banget nih gentle parenting. Kayak aku juga baru tahu sekarang tentang gentle parenting tuh di pikiranku adalah secara otoriter. Ternyata kan otoriter dan otoritatif itu berbeda. Nah mungkin ada tips and trick dari Kak Halimah sendiri. Jadi dimulai dari jangan terlalu ribet memikir ini, aduh ngebesarin anak aja udah susah, cari duitnya aja susah, kok ada lagi ya metode-metode aneh gitu ya. Jadi jangan difikirkan gentle parenting itu sebagai sebuah metode. Pikirkan ini sebagai sebuah alat di mana kita bisa jadi lebih dekat sama anak-anak kita. Karena anak-anak itu di masa mereka di bawah usia 10 tahun, kita semua masih sayang sama anak kita, masih suka peluk, masih suka main. Begitu anak kita umur 11, banyak orang tua asing sama anak-anaknya.
Begitu anaknya beranjak remaja, banyak para bapak yang udah nggak ngobrol lagi sama anak cowoknya begitu anaknya remaja. Udah nggak saling tegur sapa lagi. Jadikan gentle parenting ini sebagai alat untuk kita tetap deket sama anak kita sampai mereka umur berapapun. Jadi kalau mau deket sama anak sampai mereka tua ya, karena banyak nih ketika anak-anak cowok ditanya, teman-teman cowok kita deh kita tanya, lu terakhir kali ngobrol sama bokap lu ngobrolin apa? Jangan-jangan cuma nanya, udah makan belum pak? Udah kayak orang asing ya. Jadi kalau orang tua nggak mau asing sama anak sendiri, gentle parenting adalah alat yang tepat. Oke, nggak boleh gengsi ya. Nggak boleh gengsi. Nah, last question banget nih Kak tentang pembahasan kita kali ini. Mungkin Kak Halimah bisa sharing tentang pengalaman Kak Halimah sendiri. Gimana sih susahnya menerapkan gentle parenting dan apa yang Kak Halimah sendiri rasakan, entah dampak positif, entah dampak negatif, entah kendala yang Kak Halimah sendiri rasakan tentang gentle parenting. Mungkin bisa sharing nih buat para orang tua di rumah. Kalau gentle parenting itu dalam penerapannya kita banyak ditantang tentang orang nggak percaya tadi ya, orang nggak percaya sama kelembutan. Kok kelembutan itu bisa membuat anak jadi disiplin? Disiplin itu bukannya keras ya. Ingat anak kita bukan kerbau yang kalau dilecut baru nurut gitu ya. Anak kita adalah manusia, punya daya komunikasi, punya daya berpikir, punya karakter. Jadi kalau kita pengen punya anak yang berkarakter, ya udah biarkan mereka mengembangkan karakternya. Kemudian juga kita udah lihat negara kita tuh nggak kekurangan orang pintar, banyak orang pintar. Tapi apakah kepintarannya dibagi sama merata bagi sekitarnya? Apakah manfaatnya dia kasih sama merata pada sekitarnya? Apakah ilmunya dia pakai untuk memberdayakan sekitarnya atau memperkaya diri sendiri aja? Gitu ya. Apakah dia menjadikan ilmunya itu sesuatu yang bermanfaat atau dia semakin banyak ilmu semakin ngerasa dirinya superior, lebih baik daripada orang lain. Saya ini yang paling the best gitu ya. Ketika kita belajar ketika kita menerapkan gentle parenting, kita sebenarnya sedang membesarkan generasi baru di mana anak-anak kita tidak lagi berkompetisi tapi mereka berkolaborasi. Ya, jadi tidak lagi mementingkan siapa yang terhebat, siapa yang terkeren, tapi dia adalah bagian dari masyarakat yang cari solusi. Ini masalahnya apa? Yuk kita perbaiki sama-sama. Saya ambil contoh kecilnya ya soal bullying yang sekarang kan mungkin jadi isu yang hot banget nih bagi para orang tua. Anak saya itu pernah terlibat dalam bullying di sekolah. Jadi ketika temennya mulai cie-cie ini, kamu naksir ini ya, kamu naksir itu ya, anak saya ikut ketawa. Dan saya bilang ketika kamu ikut ketawa, bukannya menghentikan bullying, kamu seorang pembuli. Dan dia baru kaget, iya ya ma, iya bullying itu terjadi ketika ada orang baik tapi diem aja. Itu yang melanggengkan bullying. Jadi bukan sekadar ada orang jahat, tapi juga ada orang baik yang diem. Maka apa yang kamu harus lakukan? Jadi saya suruh dia sebagai hukumannya, ya bukan hukuman, konsekuensinya saya minta anak saya nulis surat satu persatu untuk semua temannya di kelas. Surat apa isi hati kamu, minta maaf dan ucapkan terima kasih sama teman-teman kamu. Akhirnya dia nulis surat 20 sekian lembar untuk teman-temannya. Kemudian kita beli snack, kita bungkus snack dan surat itu dan dibagi-bagikan. Akhirnya satu kelas nangis-nangisan, peluk-pelukan, minta maaf. Dan sejak itu mereka udah tidak ada lagi bullying di kelas itu. Jadi dari mendidik satu anak, kita bisa menyelesaikan permasalahan satu kelas. Bayangin. Jadi kalau kita implementasikan gentle parenting ini, kita berharapnya nanti anak kita akan menyelesaikan masalah-masalah di negara kita yang semakin lama kayaknya masalahnya makin rumit. Itu yang kita harapkan dari gentle parenting. Oke Kak, sangat menarik pembahasan kita tentang gentle parenting. Jadi bisa aku tarik kesimpulan nih dari yang udah Kak Halimah jelasin secara umum, gentle parenting ini adalah salah satu pola mendidik anak, yaitu dengan menitik beratkan pada ketegasan, di mana ketegasan ini juga terkait konsekuensi, lalu peraturan-peraturan dan juga komitmen, di mana nantinya akan membentuk anak memiliki prinsip yang kuat serta mengetahui nih situasi apa saja yang perlu mereka hindari dan juga perlu mereka sikapi secara bijak. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan juga sebagai anak perlu adanya kolaborasi untuk membentuk generasi yang nantinya dapat saling bekerja sama nih untuk menciptakan sebuah solusi yang nantinya berdampak positif seperti itu. Nah, parents dan juga teman-teman di rumah, pembahasan kita hari ini tentang gentle parenting sangat menarik. Oleh karena itu, kita juga punya penawaran yang sangat menarik, yaitu dari Algorithmics Indonesia.
Algorithmic sendiri mempunyai program kelas gratis, yaitu uji coba kelas gratis pemrograman, di mana di sini adalah anak diajarkan untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Anak belajar pemrograman, di mana anak akan dilatih fokusnya dan juga kreativitasnya, sehingga anak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dan juga memiliki pola pikir yang kritis. Oleh karena itu, bagi parents dan juga teman-teman algoritmik di rumah bisa langsung klik link di deskripsi untuk mengikuti uji coba kelas pemrograman gratis oleh Algorithmics. Oleh karena itu, aku Mentari, Saya Halimah. pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.